rekomendasikan berkali-kali, yaitu tadam! Yo, what's up guys, welcome back to Best in Otak YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini gue pengen share ke kalian ada 10 gadget rekomendasi buat lebaran di tahun 2023 ini. Gila, lebaran sebentar lagi. Udah gak sabar ya, udah pengen libur panjang, yang puasa juga udah mau selesai ibadahnya, jadi semoga semuanya lancar. Dan yes, budget gadgetnya hari ini adalah dari 100.000 sampai ke 10 juta. Or kebalik, 100.000 sampai ke 10 juta. Ya, jadi kalau kalian yang punya dapat THR, mungkin yang pengen di-spend, kira-kira cari gadget apa yang menarik nih, gue ada siapin 10 listnya ke kalian. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, langsung aja. Yang pertama, gue pengen rekomen sebuah TWS yang harganya nih merusak pasar bisa dibilang ya. Dari Anker Soundcore, kodenya R50i. Ini kemarin udah dibahas sama Daniel dan harganya tuh 100 ribuan, or lebih tepatnya sih sebenarnya 200.000 kembali 1.000 gitu ya. Ini TWS yang waktu gue cek, gila, gue agak kaget harganya segitu, tapi fiturnya lengkap banget. Dari segi suara juga ini menurut gue oke banget ya, bassnya mantep, treble-nya juga oke, mic-nya juga bagus buat dipakai teleponan ya, dan ada equalizer yang banyak banget yang bisa kalian pilih buat menyesuaikan lagunya, dan ada aplikasinya, yang mana aplikasinya juga bagus karena kalian bisa atur-atur fitur-fiturnya, kalian bisa ada gaming mode, bisa atur kontrolnya custom sesuka kalian. Cuma pas gue cobain ya ada sedikit kekurangan juga. Pertama dari segi mid frekuensi dia itu meh banget, kayak ya literally hampir nggak ada. Bener-bener V-shape untuk sound quality-nya. Terus ada sedikit delay sih kalau kalian pakai untuk nonton, cuma ya nggak yang mengganggu banget gitu. Walaupun dia ada gaming mode, cuma nggak yang bener-bener ngebantu gitu gaming mode. Ya wajar sih menurut gua, harganya sesuai, bahkan value yang dikasih menurut gua lebih daripada harganya yang cuma Rp199.000. Nah kemarin juga dikeluarin yang satu lagi A20i, tapi menurut gua ini yang lebih oke karena ini bisa dipakai teleponan, mic-nya bagus ya. Dan tadi suaranya juga menurut gua beda-beda tipis, walaupun yang si A20 menurut gua dari segi suara kayaknya bass-nya lebih akurat. Itu aja sih, sisanya 11-12, beti-beti beda tipis. Jadi nanti cek aja link semua produk seperti biasa ada di kolom deskripsi di bawah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, next gue mau rekomendasikan ini dia Tile Tracker. Jadi adalah bisa dibilang ya buat Bluetooth tracker gitu biar barang kalian nggak hilang ya. Mana tahu kalau kalian yang lagi mudik, yang lagi pulang kampung, yang mungkin di lingkungan yang baru kan, mana tahu lupa taruh barang di mana, lupa taruh HP di mana. Jadi kalian bisa cari dengan si Bluetooth tracker ini. Ya kalau kalian hidupin kan ada bunyinya dan kenceng banget juga suaranya. Dan ini juga bisa dipakai buat kalian cari smartphone kalian. Kalau smartphone kalian hilang, mana tau di rumah nenek gitu ya, atau di rumah keluarga, ya lupa nyelip kemana kesana kemari, bisa dicari lah pakai si Tile Tracker ini. Gue udah bahas lengkapnya ini di Gadget of the Month juga bulan kemarin, jadi kalau kalian penasaran cek, nanti cek aja video itu, karena ya super lengkap di sana. Oke, harganya sekitar 300 sampai 500 ribuan. Ada yang nggak bisa ganti baterai, ada yang bisa ganti baterai. Ini Tile Mate, ini Tile Pro. Oke, sip, itu tadi rekomendasi yang kedua. Lanjut. Oke, yang ketiga adalah ini dia smartwatch yang gua pakai, namanya Redmi Watch 3. Ini sebenarnya produk yang masih baru banget ya, grass dirilis sama smartphone-nya Xiaomi yang kemarin. Jadi yang menarik dari si smartwatch ini adalah pertama dari segi layar. Ini layarnya terang banget tuh guys ya. Dan ini tuh juga responsif banget. Gila, ini benar-benar improvement dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian ada built-in GPS, bisa tahan air 5 ATM, desainnya juga bagus walaupun buat tangan gua kayaknya agak sedikit kecil ya. Dan terakhir nggak lupa baterainya super awet, bisa sampai 12 hari. Dan kalau kita cek di kotaknya bisa dipakai buat teleponan. Jadi kalau ada telepon kita bisa langsung halo-halo. Dan harganya pun juga super affordable ya. Ini kalau nggak salah nggak sampai 1 juta rupiah, di 900 ribuan kayak gitu. Jadi kalau kalian cari smartwatch, menarik banget buat cekin si Redmi Watch 3 ini. Mana tahu mau beliin keluarga, ponakan gitu ya. Rekomendasi buat harga 1 juta. Langsung aja cek, linknya juga di bawah. Kita lanjut lagi. Oke, rekomendasi berikutnya masih dari Xiaomi, yaitu monitor gaming ultrawide yang baru aja rilis barengan sama si smartwatch-nya juga. Dia tuh tadi ada ukuran 30 inci yang baru aja dirilis, yang mana harganya juga lumayan affordable di sekitar 3,5 jutaan. Dan itu speknya oke banget ya, kalian dapat panel 30 inci, resolusi 2560 1080p, itu wide full HD sampai 200 Hz. Jadi kalau kalian yang main itu buat single player sih menurut gue ini bakalan oke, bakalan impresif banget. Buat FPS cukup
cukup oke, cuma response time-nya nggak gitu maksimal mungkin ya buat yang kompetitif. Jadi buat single player sih menurut gue ini sangat-sangat gamingnya mantep banget. Mana tau kalau kalian libur, nggak ada kerjaan, pengen namatin game single player ya, God of War, mungkin game racing kayak Forza, itu semua keren banget di monitor ini. So ya, check it out, harga sangat oke dan di pasaran nggak ada yang harganya segitu, biasa rata-rata di harga 4 jutaan. Jadi Xiaomi masih ngasih harga yang menurut gua make sense sih, reasonable banget. Dan ada juga versi yang 34 inci kalau kalian pengen yang lebih gede dan resolusi yang lebih tinggi di 1440p, cuma dia refresh rate-nya lebih rendah di 165 Hz. Itu harganya di 5,5 juta. Masih again harga yang menurut gua udah make sense banget ya buat sekarang, dan fitur-fitur yang dikasih juga masih sedikit lebih lengkap dibandingkan yang versi 30 inci. Jadi ya bisa jadi pertimbangan kalau kalian pengen. Kalau gua sih lebih ideal yang 34 inci kayaknya ya, karena resolusi lebih tinggi juga dan monitornya menurut gua overall lebih premium. So ya, itu tadi monitor gaming. Menatap buat kalian yang liburan, pengen namatin game ya, pengen bikin setup game di rumah, itu bisa jadi pilihan yang menarik. Lanjut. Oke, yang kelima, buat kalian yang bakal mudik nih, naik mobil ya, nanti ya perjalanan jauh, wajib banget punya yang namanya dashcam. Dan dashcam rekomendasi kita, mungkin teman-teman yang udah pernah nonton videonya kemarin, reviewnya, yaitu 70 My, 70 My, Jomai, apalah itu namanya. Apa namanya kemarin? 70 My Omni. Jadi itu dashcam yang bisa muter 360 derajat, fiturnya canggih banget, ada voice comment, bisa ngerekam buat vlogging, dan bisa bikin memori yang seru banget mungkin kalau kalian perjalanan jauh menuju ke kampung halaman ya. Dan ya tetap bisa menjaga keamanan just in case misalnya di perjalanan ada kenapa-kenapa, bisa kerekam semua di sana, kalian bisa atur. Dan ya fitur-fiturnya lumayan banyak, kalian bisa cek juga nanti di video lengkapnya, kita juga udah bahas, dan itu juga lumayan rame di mana-mana kita bahas semuanya, lumayan viral lah bisa dibilang. Dan harganya pun menurut gue masih oke ya, di sekitar 3 juta rupiah, ada yang jual di bawah itu sedikit. Jadi dicek aja linknya di bawah, itu nanti gue taruh yang paling murah di sana, dan cek juga video lengkapnya di atas atau di akhir video nanti. Oke, sip, itu tadi yang kelima. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, yang keenam ini mungkin buat teman-teman yang bakal naik pesawat terbang jauh, perjalanan panjang ya. Gue pengen rekomen sebuah TWS noise cancelling yang menurut gue ini the best of the best. Bisa dibilang pengganti headphone noise cancelling kalau buat gua ya. Dan itu buat long flight bakalan sangat oke karena mengurangi rasa pengang atau rasa yang suara dari mesin pesawat itu bakal sangat berkurang di sini. Baterainya juga bisa awet sekitar 7-8 jam tergantung penggunaan, dan gua kemarin pakai ini bisa sampai ketiduran karena nyaman banget pakainya. Bose QC Earbuds 2. Ya, TWS ini udah gua bahas juga kemarin lengkap di perbandingan TWS terbaik. Jadi kalau kalian yang pengen punya noise cancelling the best of the best, ini yang gue akan sangat rekomen. Harganya memang cukup premium ya, dibanding tadi TWS 100 ribuan, ini TWS di harga 4,6 juta rupiah. Tapi percayalah, harga nggak bohong, noise cancelling itu, kesunyian itu tuh harganya ternyata cukup mahal. Oke, sip, itu tadi rekomendasi kita buat TWS noise cancelling terbaik, Bose QC Earbuds 2. Lanjut. Masih dari segi audio ya, rekomendasi yang ke-7 dan ke-8 ini adalah buat kalian mungkin yang pengen upgrade speaker di rumah, mungkin buat setup komputer atau mungkin buat setup entertainment di TV-nya. Pertama dari yang buat komputer, gue pengen rekomen speaker Creative Pebble Plus. Ini salah satu gadget of the month kita juga waktu itu bulan Januari. Gue baru bikin video setup gaming di rumah pas itu, dan speaker ini menurut gue oke banget buat harganya ya. Di bawah 1 juta rupiah kalian dapat speaker 2.1 ya, jadi dapat subwoofer juga, sama speakernya itu suaranya oke karena angle-nya juga menghadap ke muka banget, jadi kalian dapat suara yang clear, stereo separation-nya bagus. Cuma memang catatannya adalah gue waktu itu pairing sama si kayak amplifier deck kayak gitu, namanya Fosi Audio Q4. Itu juga yang bikin suaranya jadi bagus. Jadi kalau kalian pengen dapetin suara maksimal, bisa di pairing sama si amplifier tadi. Ada juga yang versi lebih murah, itu dia nggak ada subwoofer, itu mungkin sekitar 500-600 ribuan, tergantung versinya. Ada versi 1, 2, 3 kalau nggak salah sekarang. Yang 3 ada Bluetooth, yang 2 itu pakai USB, yang pertama masih colok listrik. Jadi ya nanti dicek aja, gue taruh link yang paling oke-nya semua di bawah. Lanjut, untuk yang entertainment, nah ini gue juga kemarin baru bahas, ada soundbar yang bisa bikin Dolby Atmos dedicated ya, yaitu Bose Soundbar 600. Itu memang soundbar yang buat gua itu bakalan cocok banget kalau kalian pengen yang sering nonton Netflix di rumah ya, terutama yang udah langganan dengan fitur Dolby Atmos. Ya ini kalian bisa ngerasakan yang ala-ala bioskop ya, suara dari atas, suara dari samping, itu semua bisa masuk, bisa compatible, dan gua cukup berasa suaranya karena dia punya driver yang dedicated buat
vertical angle-nya ya. Jadi dia di atasnya itu ada speaker yang mana nembakin suara ke atas. Seakan-akan ya konten yang enggak Dolby Atmos pun itu berasa ada suara dari atas gitu guys sekarang. Jadi bener-bener kayak mind blowing, mind trick ya. Dia memainkan otak kita. Rasanya gue lagi rada-rada juga kaget dengan efeknya. Dan ini juga udah bisa AirPlay, bisa WiFi juga. Dan sebenarnya bisa Google Assistant ya kalau kalian pakai di certain region. Jadi mesti dimain-mainin aja settingnya. Kita juga udah review lengkap. Kalau kalian pengen yang lebih nampol bisa ditambahin subwoofer atau bisa ditambahin sama rear channel speaker kecil di belakang. Tapi harganya pun juga lumayan banget karena soundbar-nya aja ini di harga 9,5 juta rupiah. Tapi memang soundbar sejenis yang compatible Dolby Atmos yang dedicated ya, ada vertical drivernya itu memang harganya cukup tinggi. Tapi ya ini sih bener-bener simple setupnya, cuma colok HDMI, colok kabel, connect ke TV-nya juga simple, semua it's just works, aplikasinya juga oke. Sip, itu tadi untuk audio ya. Sekarang kita lanjut rekomendasi yang ke-9 ya. Ini yang menurut gua udah gua rekomendasikan berkali-kali, yaitu tadam, Steam Deck. Buka dulu. So yes, ini dia Steam Deck handheld gaming console terbaru. Memang udah cukup berumur ya, udah 1 tahun lebih. Dan kalau kalian mungkin update, udah ngecekin ada beberapa handheld console baru yang bakal masuk ke pasaran dari ROG. Ada yang keren banget namanya ROG Ally. Cuma mungkin dari segi harga menurut gua masih bakalan tinggi dan nggak bisa ngalahin value si Steam Deck ini. Jadi si Steam Deck tetap paling value for money. Karena harganya juga sekarang udah turun banget. Kalau kalian yang pengen main game-game konsol ya, ada Forza lah, gua bisa emulation, gue bisa main Spider-Man, game-game dari yang sebelumnya eksklusif sekarang udah mulai dibuka juga di Steam. Dan ya dari segi harga juga ini game-gamenya mungkin masih lebih murah dibanding kalian beli game di PS5 gitu ya. Dan PS5 juga kalian masih tetap beli kayak service online-nya. Kalau di sini kalian udah fix. Kalau kalian beli game ya pasti udah online. Dan ya menurut gue sih buat handheld ya, terutama buat gue seorang bapak-bapak muda yang mesti gercep ya, tiba-tiba anak butuh bantuan, istri butuh bantuan. Kalau main handheld tinggal taruh aja, matiin dan langsung bisa ngebantu gitu kan. Kalau main di konsol kan kayak ya mesti gitulah. Pokoknya ya dari segi value gue sangat rekomen kalau kalian yang memang suka game. Tapi ya baik lagi game-game yang dimainnya juga memang nggak se-powerful yang bakal ada di PS5 atau di PC. Tapi buat kualitas yang ditawarkan ini ya bisa dibilang sweet spot banget lah. Nah untuk yang Steam Deck sendiri harganya itu range dari 8 sampai 10 juta. Sekarang ada yang storage 64, 256 sampai 512 GB. Ini yang gue pakai sekarang 512 GB. Nanti gue juga akan ada video update untuk Steam Deck setelah kurang lebih 6 bulan gue pakai. Jadi stay tune for that. Oke, kalau kalian pengen tahu, pengen cepat videonya, komen di bawah. Sama aksesorisnya mungkin ada yang pengen, ya nantilah gue bahas lengkap di video itu. Komen aja di bawah, biar makin cepat videonya, biar makin semangat kita bikinnya. Oke, yang ke-10 adalah ini dia sebuah video kamera slash gimbal dari DJI, namanya DJI Osmo Pocket 2, yaitu sekarang disingkat jadi DJI Pocket 2 aja. Ini sebenarnya gue belum sempat bikin reviewnya karena gue juga baru punya ini sekitar sebulan, jadi masih di testing. Dan sebenarnya gue beli ini buat project yang lain, tapi kemarin pas ke MWC yang ke Barcelona kita pakai ini buat ngevideoin semua, dan semua video yang kemarin kalian lihat kalau kalian nonton video yang MWC itu pakai DJI Osmo Pocket 2 ini, dan hasilnya menurut gue oke. Oke, jadi ini dia untuk hasil perekamannya pakai DJI Pocket 2 ya. Ini kita di resolusi 4K. Dia itu bisa sampai 60 fps dan kerennya tuh bisa gini guys. Kita bisa flip balik. Nah, kadang pindah ke belakang deh. Jadi kalau kalian mau pakai buat ngerekam, untuk selfie, untuk vlogging gitu ya, atau untuk ngerekam ke belakang bisa langsung dipindah-pindah dan hasilnya juga stabil banget. Gimana guys menurut kalian? Cuma iPhone-nya aja nih nggak fokus. Sip. Baterainya juga awet, jadi ya ini dedicated video kamera buat vlogging lah bisa dibilang ya. Jadi kita kalau nggak mau campur-campur kayak HP, kadang kita pakai buat video, kadang pakai buat chatting kan ribet. Nah ini bisa dipakai buat dedicated, mana tahu kalau kalian yang lagi pulang kampung nih, pengen videoin semua itu ya, bisa dedicated ke dalam si video ini. Bentuknya juga super kecil, hasil videonya juga super stabil, dan ya overall sih menurut gua kualitasnya dikasih cukup oke. Cuma memang harganya nggak murah. Ada beberapa versi sih yang gue lihat ya, ada beberapa yang lebih affordable juga dari merek-merek lain yang tipenya sama mirip kayak gini, bentuknya kecil, kayak ada gimbal, ada stabilizernya. Nah kalau yang Osmo Pocket 2 ini dijual di harga sekitar 6 jutaan ya. Kalau kalian beli yang
Creator combo itu sedikit lebih mahal juga, jadi nanti gue kasih aja link yang paling oke di bawah. Tapi ya kalau mau beli langsung Creator combo sih, bisa jadi, mana tahu kan buat bikin konten gitu nanti bisa jadi konten kreator juga. Oke sip, itu tadi gadget rekomendasi buat Lebaran 2023. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada rekomendasi lagi, boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah buat teman-teman yang lain, mana tahu juga mendapatkan inspirasi dari sana. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas, dan jangan lupa juga kita bermaaf-maafan. Bentar lagi sih ya, udah mau Lebaran, jadi kalau ada salah kata, kalau ada yang kurang-kurang, ya mohon maaf. Semoga nanti di abis Lebaran kita bisa lebih baik lagi. Dan itu aja. Thank you so much udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.